Anda mendengarkan 95,9 Radio Suara Gracia FM. Siaran kami bisa didengarkan dengan mudah di smartphone. Search di Play Store dan install aplikasi Radio Suara Gratia. Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun. Firman Tuhan, talk show, atau program lainnya bisa didengarkan kembali di YouTube channel Radio Suara Gratia FM dan Spotify, Instagram @Radio Suara Gratia FM, Facebook Suara Gratia. Radio Suara Gracia FM, the sound of life. Shalom keluarga Gratia yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Pada hari ini kita akan kembali membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, di mana pada hari ini kami dapat kembali menikmati seluruh aktivitas kami, dan saat ini kami rindu untuk mendengar firman Tuhan. Pimpinlah kami ya Tuhan, supaya di dalam perenungan firman ini kami dapat memahami kehendak Tuhan dan menjadi para pelaku firman di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Keluarga Gratia yang terkasih, pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Adapun tema yang saya ambil untuk perenungan firman hari ini yaitu sekarang atau tidak sama sekali. Keluarga Gratia yang terkasih, firman Tuhan terambil dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Demikian kebenaran firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Keluarga Gratia yang terkasih, masa kecil tentu adalah masa-masa yang indah untuk bermain. Di lain sisi, masa kecil juga adalah masa yang diperlukan untuk belajar. Pembelajaran di sekolah tentu sangat penting. Namun terkadang seorang anak lebih senang menghabiskan waktu untuk bermain, bukan? Begitu pula dengan saya ketika masih di sekolah dasar. Setiap jam belajar berlangsung, suara teman-teman saya yang sedang bermain sering kali membuat fokus saya terpecah. Belajar nampaknya menjadi hal yang penting bagi saya, namun tidak cukup menarik dibanding bermain dengan teman-teman sebaya. Ingin rasanya menunda jam belajar dan kemudian bermain bersama dengan teman-teman. Kita tidak akan sabar menunggu terlalu lama untuk hal yang menarik, bukan? Dan media sosial menyediakan fasilitas bagi kita untuk mengupdate hal-hal menarik di dunia ini. Kita akan mudah terdistraksi untuk hal yang menarik bagi kita. Dan kita mungkin akan lebih memilih hal yang menarik dibanding hal yang penting yang mungkin membosankan buat kita. Film baru, fashion baru, hal-hal yang baru yang senantiasa diupdate di media sosial seringkali menarik perhatian kita. Kita akan takut kehilangan satu hal pun dari semua yang menarik bagi kita. Dan bahkan ada orang-orang yang tidak ragu untuk menyisihkan uangnya demi hal-hal yang baginya menarik. Untuk mengetahui seluruh update tentang hal-hal tersebut, gadget adalah barang yang bisa kita andalkan.
Maka, jika gadget kita ketinggalan di rumah ketika sedang berpergian, seolah-olah kita sedang ketinggalan segalanya. Kita tidak tahu harus melakukan apa selain berusaha mengambil gadget kita kembali. Kita takut ketinggalan update terbaru di media sosial, dan terlintaslah perkataan di pikiran kita, sekarang atau tidak selamanya. Itulah fenomena yang terjadi di hidup kita. Pertanyaannya, takutkah kita jika dalam satu hari kita tidak dapat menyadari dan merasakan bahwa Allah itu setia pada kita? Atau mungkin kita sudah merasa sangat yakin bahwa Dia setia pada kita, sehingga relasi dengannya itu tidak lagi menarik bagi kita. Sikap yang overconfident seperti itu justru tanda seseorang yang belum percaya serta tidak menerima anugerah kesetiaan Allah. Orang yang seperti itu akan menerima hukuman maut yang kekal. Ironinya, orang seperti itu bersikap bodoh amat terhadap kesetiaan Tuhan setiap hari dan lebih takut disebut kudet atau kurang update tentang hal-hal dunia. Padahal firman Tuhan berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 22-23. Nas tersebut, firman Tuhan itu seharusnya menyadarkan kita bahwa kesetiaan Allah tidak henti-hentinya berlangsung setiap hari bagi umat yang dikasihinya. Lalu, apakah ada kerinduan dari kita untuk menyadari dan merasakan kesetiaan Tuhan hari demi hari? Caranya, tentu lewat relasi dengannya. Berdoa, merenungkan firman-Nya, bersekutu secara pribadi maupun berkelompok. Kemudian, dengan iman kepada Tuhan Yesus, kita akan merasakan kesetiaan yang Dia nyatakan bagi kita hari demi hari. Inilah yang akan kita lihat di dalam kisah tentang kehadiran Tuhan Yesus di tengah kehidupan Maria dan Marta. Pada ayat 38-40, Maria dan Marta menunjukkan sikap yang berbeda ketika menerima kehadiran Tuhan Yesus. Di satu sisi, Maria dengan penuh perhatian mendengarkan serta menikmati firman yang keluar dari perkataan Tuhan Yesus. Dan di sisi lain, ada Marta yang begitu sibuk dengan mempersiapkan makanan untuk disajikan kepada Tuhan Yesus. Keluarga Gratia yang terkasih, kata sibuk merupakan terjemahan dari bahasa Yunani, yaitu periespato, yang secara harafiah memiliki arti terdistraksi atau terganggu. Ini berarti mungkin saja Marta sedang memiliki fokus yang lain ketika menerima Tuhan Yesus. Fokus Marta nampaknya terganggu dengan pikiran tentang bagaimana Tuhan Yesus akan memuji diri Marta ketika Marta kelihatan rajin. Itulah yang lebih penting dan menarik buat Marta. Marta tidak mengerti tentang apa yang lebih berarti bagi Tuhan Yesus, sehingga Marta berpikir bahwa Marialah yang justru melakukan hal yang salah di hadapan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus mengingatkan kepada Marta tentang apa yang lebih penting untuk dilakukan. Pada ayat 41-42, Tuhan Yesus menegur Marta dan menyatakan hal yang jauh lebih berharga, yaitu mendengarkan kebenaran Injil. Injil adalah kabar baik tentang karya keselamatan yang sudah dinyatakan Allah sejak kekekalan, lalu digenapi dalam diri dan karya Tuhan Yesus. Pada Roma 1 ayat 16-17, Rasul Paulus pernah menjelaskan bahwa Injil adalah kebenaran Allah
yang ketika diterima dengan iman akan memimpin seseorang kepada keselamatan sesuai dengan ketetapan Allah. Di dalamnya ada kebenaran bahwa Allah begitu setia pada umatnya sampai selamanya hingga rela mengorbankan dirinya. Semua hal itu menarik bagi Maria, sehingga Maria duduk dekat kaki Tuhan Yesus layaknya seorang murid yang dengan tekun mendengar pengajaran dari gurunya. Berbeda dengan Marta. Marta sibuk melakukan pekerjaan yang tidak begitu penting bagi Tuhan Yesus. Padahal tujuan Tuhan Yesus ketika berkunjung di suatu tempat adalah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah serta menyatakan tanda bahwa Sang Mesias telah hadir. Tuhan Yesus tidak akan berlama-lama berada di rumah Maria dan Marta, sebab dia harus berjalan lagi menuju tempat-tempat yang dikehendakinya untuk mengajar, menyatakan kebenaran Injil, dan menggenapi rencana keselamatan. Jadi sayang sekali kalau Marta melewatkan kesempatan baik ketika Tuhan Yesus sendirilah yang menyatakan Injil di hadapannya. Marta seolah mengabaikan undangan untuk menyadari dan merasakan kesetiaan Allah. Marta lebih memilih mengerjakan hal yang tidak jauh lebih penting dibanding menerima Injil dari Tuhan Yesus. Baginya pada saat itu, pujian yang fana adalah hal yang jauh lebih menarik. Namun Tuhan Yesus menegurnya. Tuhan Yesus ingin agar Marta pun segera merasakan apa yang Maria nikmati, yaitu kebenaran Injil tentang kebaikan dan kesetiaan anugerah Allah yang kekal. Keluarga Gratian terkasih, bagi kita yang hidup pada masa-masa kini, kalau kita menunda-nunda waktu berelasi dengan Tuhan dan mengabaikan berita tentang kesetiaannya yang kekal, maka kita sama saja dengan mengabaikan undangan Allah untuk merasakan anugerahnya bagi kita. Jika demikian, mungkin kita bukanlah salah satu orang percaya yang mendapatkan anugerah kesetiaannya yang kekal itu. Ketika mengetahui hal ini, marilah jika kita mendengar teguran dari Allah secara rohani untuk datang kepadanya dan merasakan kesetiaannya, maka datanglah dengan iman dan renungkanlah firman-Nya. Kalau untuk hal-hal duniawi saja, untuk hal-hal duniawi yang menarik bagi kita, kita tidak menunda-nundanya dan takut ketinggalan satu hal pun dari semua itu, maka seharusnya kita pun harus jauh lebih bersemangat untuk selalu berelasi dengan Allah dan menikmati kebenaran firman-Nya. Keluarga Gratian terkasih, Allah Tritunggal tidak pernah menunda-nunda ketika Dia menyelamatkan kita dari hukuman maut. Maka marilah kita meresponinya dengan tidak menunda-nunda untuk berelasi dengan Allah lewat persekutuan secara pribadi maupun bersama-sama dengan saudara seiman kita. Kalau kita benar-benar sudah percaya kepada Tuhan Yesus, mari segeralah datang ke hadirat-Nya dan nikmatilah kesetiaan yang sudah Allah nyatakan bagi kita hingga hari ini, sekarang atau tidak sama sekali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa kami perlu melihat apa yang jauh lebih penting bagi kami, terkhususnya bagi hidup kerohanian kami, yaitu Injil-Mu. Itulah yang jauh lebih penting dibanding segalanya. Kerohanian kami, itulah yang jauh lebih penting untuk menciptakan suatu hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah apapun yang kami kerjakan itu dapat sesuai dengan kehendak Tuhan dan semakin lagi
meningkatkan pertumbuhan kerohanian kami, pertumbuhan iman kami di dalam Tuhan. Arahkanlah seluruh hal yang kami lakukan untuk semakin mendewasakan iman kami, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang benar-benar memiliki karakternya Tuhan Yesus. Dan kami boleh menyatakan kebenaran Injil di tengah lingkungan kami dengan penuh kasih dan kebenaran. Pimpinlah kami Tuhan untuk hidup seturut kehendak-Mu, supaya kami dapat memuliakan-Mu dan menyatakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.